Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari semua. Salam sejahtera warga Jemaat Cibunut atau siapapun yang mengikuti acara doa pagi ini. Selamat tahun baru juga. Kita masih dalam suasana tahun baru ya. Kiranya semangat baru selalu hidup dalam diri kita. Hari-hari dan bulan-bulan tahun 2020 kita sudah lewati di bawah naungan dan tuntunan Bapa yang Maha Kasih. Sehingga dalam gelap kita tetap diterangi Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah terang hidup kita. Dalam doa pagi ini, Selasa 12 Januari 2021, kita akan merenungkan Kejadian 1 ayat 1-5 tentang Roh Allah dan terang Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Seluruh bumi diliputi kegelapan yang menggelapkan. Namun Tuhan menatanya dengan kuasa rohnya, sehingga menjadi ciptaan hari pertama yang dipenuhi terang. Dan Tuhan melihatnya baik. Nah, di sanalah dalam ciptaan yang baik itu, manusia dan seluruh ciptaan Allah dapat hidup, mendapat tugas, dan giat bekerja. Untuk itu mari kita menyanyikan PKJ 154 ayat 2 dan 3. Kau panggil aku Tuhan, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku. Arahkan niatku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, syukur atas kuasa roh-Mu yang giat bekerja di dunia untuk memberikan hidup dan menata segala sesuatu. Juga terang-Mu yang datang mengusir kegelapan yang menutupi bumi, kegelapan yang menghambat perjalanan kami yang berliku-liku dan turun naik di bumi. Syukur atas kesetiaan Tuhan, menuntun dan menjaga kami siang malam, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dan bersekutu lagi menyelenggarakan doa pagi bersama-sama. Kami mohon melalui acara ini, kami dapat menyegarkan batin kami untuk hidup sehari-hari dalam kasih, iman, dan pengharapan di tengah situasi dunia yang sukar. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan sendiri di tengah kegalauan bangsa-bangsa. Berilah kekuatan dan bantulah kami untuk sabar menantikan terang-Mu terus-menerus di bumi yang ditutupi awan gelap wabah penyakit, kejahatan manusia dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Berilah roh-Mu dan firman-Mu pagi ini meneguhkan pengalaman kami dalam menantikan pertolongan Tuhan tiap saat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 1
ayat yang pertama sampai kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, pada hari pertama Allah menciptakan terang. Dan di mata Tuhan itu baik. Ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Pada awalnya, bumi digambarkan sangat menakutkan. Digambarkan sebelum berbentuk dan kosong, ditutupi kegelapan. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ada kekacauan di sana. Istilahnya dalam bahasa Ibrani, tohu wabohu, yaitu keadaan yang tidak berbentuk dan kosong. Keadaan yang kacau balau tidak karu-karuan. Tidak mungkin didiami manusia dan makhluk lainnya. Seluruhnya ditutupi samudra raya. Lalu harus diapakan tohu wabohu itu, kekacauan yang tidak karu-karuan itu? Dikatakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini sungguh menarik. Roh Allah melayang-layang di atas kekacauan atau tohu wabohu itu. Arti kata melayang-layang itu sebenarnya adalah mengerami. Jadi seperti induk ayam duduk di atas telurnya selama beberapa minggu, maka di dalam telur yang gelap gulita, yang hanya terdiri dari cairan itu, keadaan berubah dan menjadi makhluk hidup. Suatu bentuk hidup baru terjadi selama induk ayam mengeram di atasnya. Itu sungguh ajaib. Dari kegelapan dan tanpa bentuk muncul kehidupan, yaitu anak ayam yang kecil, dan muncul tatanan baru. Demikianlah keajaiban waktu roh Allah mengerami tohu wabohu, kekacauan yang diliputi kegelapan. Terjadi suatu tatanan baru, terjadi hidup yang baik, ditandai dengan datangnya terang pada hari pertama. Demikianlah Tuhan Allah menjadikan tempat bagi kita untuk hidup dan bekerja, turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mendatangkan kebaikan atas bumi, turut mewujudkan cita-cita dan kehendak Allah di dunia, turut ambil bagian mengusir kekosongan yang kacau, tidak karu-karuan, mengusir tohu wabohu yang menggelapkan keadaan. Namun, sayang sekali, manusia sering berbuat sebaliknya. Mendatangkan kekacauan, mendatangkan keonaran, sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan menakutkan. Baik berpikir, berujar, maupun bergaul, manusia melahirkan kejahatan yang menakutkan. Manusia tidak saling menjaga dan merawat, tetapi sebaliknya saling menantang dan mengancam. Kita sebagai umat yang mendengarkan firman ini dan percaya kepada rencana Allah melalui rohnya dan terangnya untuk mendatangkan hidup, mengusir kegelapan dan tohu wabohu yang menakutkan, memberikan keadaan yang bahagia, damai sejahtera dan sukacita, penuh pengharapan dan persaudaraan. Kita dipanggil mendapat tugas dari Allah supaya berpikir, berkata, dan berbuat untuk turut dalam pekerjaan Allah itu. Turut ambil bagian mendatangkan hidup yang rajin berbuat baik, mewujudkan cita-cita Tuhan di dalam masyarakat. Kita ditugaskan melawan semua hal yang tohu wabohu,
keadaan yang tidak berbentuk, artinya yang tidak karu-karuan dan kosong. Baik dalam keluarga, gereja, maupun dalam masyarakat, kita dipanggil melawan kekacauan, kegelapan, dan ketakutan. Kita dipanggil mengusahakan dan membangun lingkungan yang terang, damai, saling menopang, dan saling mengasihi. Membangun lingkungan persaudaraan, lingkungan yang bahagia. Kiranya kita berhasil bergiat di bawah kuasa kerja Roh Allah, bekerja di bawah terang yang dari Tuhan. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, tentang kisah penciptaan hari pertama yang dimulai dari kuasa Roh-Mu sendiri yang melayang-layang di atas kekacauan yang tidak berbentuk dan diliputi kegelapan. Keadaan yang tidak mungkin kami diami. Tidak mungkin ada yang dapat hidup di sana. Syukurlah ya Allah, Roh-Mu berkuasa melahirkan tatanan dan keadaan baru dan mengatur kekacauan yang menakutkan, sehingga kegelapan diusir oleh terang yang ajaib dari Tuhan. Sungguh Roh-Mu dan terang-Mu telah membawa dunia baru, bumi yang baru, sehingga kami dapat hidup di atasnya dan turut mengembangkan dunia ini menurut cita-cita Tuhan sendiri, menurut kehendak-Mu sendiri. Ampunilah kami ya Allah, karena sering sebaliknya lah yang kami perbuat. Kami menjadikan dunia dan bumi ini menjadi kekacauan, diliputi kegelapan, menjadi keadaan yang menakutkan. Akibatnya manusia sulit hidup di atasnya dengan tentram dan damai. Kami semua menjadi takut dan saling mengancam. Tolonglah kami ya Roh Allah, bertindaklah menguatkan kami untuk melakukan kehendak Allah, sehingga dunia ini menjadi tatanan dan keadaan baru, dan kehidupan berkembang di atasnya. Kirimlah terang-Mu bercahaya atas kegelapan yang menutupi muka bumi, sehingga hati kami terang, jalan yang kami tempuh terang, tujuan perjalanan kami terang, yaitu Tuhan sendiri. Segeralah menolong kami, sebab kalau tidak, kami akan binasa dalam kegelapan dan kekacauan. Kami mendoakan saudara-saudara yang diliputi rasa khawatir dan takut, baik karena wabah penyakit yang terus menyerang kehidupan manusia, membuat banyak orang sakit atau bahkan meninggal dunia, dan juga menimbulkan duka cita di mana-mana. Juga mereka yang susah dan berduka cita karena bencana alam, seperti gempa bumi, bencana banjir, longsor, dan tragedi jatuhnya pesawat udara yang menimpa banyak keluarga minggu ini. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan mereka yang kesukaran bekerja selama wabah virus berbahaya ini masih mengancam seluruh dunia. Tolonglah masyarakat tetap dapat membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Banyak orang, banyak keluarga di seluruh dunia yang bingung bagaimana melanjutkan perjuangan. Bingung dan panik mencukupkan diri dan keluarga. Bagaimana menyekolahkan anak-anak di tengah keterbatasan dana dan alat-alat untuk dapat belajar online. Kami mendoakan secara khusus ibu, bapak, dan saudara-saudara kami yang lanjut usianya, atau yang masih berbaring sakit atau beristirahat untuk memulihkan kesehatan dan kekuatannya. Kami membawa Ibu Rika Andreas, Ibu Sin Apin, Ibu Ripka Yakin, Ibu Madia, Ibu Lim Aimoy, Ibu Lani Lukardi, Ibu Magdalena Zakaria, Ibu Lani Gunawan,
Oma Elin, Ibu Tobing, Ibu Tina Permana, Ibu Tris Karyadi, Ibu Marlen Wibowo, Ibu Windewanta, dan juga Bapak-Bapak Stefanus, Pak Wing Martanto, Pak Erwan, Pak Jo Ketong, Pak Herdison Simanungkalit, Pak Mulyono, Pak Julius Hadiwijaya, Pak Filipus Setiadi, Pak Hadi Pratomo, dan Pak Glenn. Kuatkan dan hiburkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah semangat dan pengharapan mereka padamu tiap saat. Curahkanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran mereka, memenuhi pengalaman mereka hari-hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi semua dokter dan perawat yang mengurus banyak orang sakit di rumah-rumah sakit. Mohon perlindungan Tuhan atas mereka, supaya di bawah awan yang tebal, kehadiran Tuhan menjadi penolong dan pelindung mereka, dan melindungi aktivitas mereka. Kami berharap semua usaha pemerintah dan para tenaga kesehatan masyarakat diberkati Tuhan dan mendatangkan pemulihan kesehatan dan ekonomi yang tumbuh, sehingga ada sorak-sorai kegembiraan di seluruh dunia maupun pelosok tanah air kami. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah acara doa pagi kita pada hari ini, saudara-saudara. Selamat bekerja dan bergiat di bawah pengasihan Tuhan. Selamat berkegiatan. Tuhan memberkati kita semua.